Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Nugraha dengan NIM 23210023. Di sini saya ingin membahas tentang analisis kesalahan umum pada tataran sintaksis dalam urutan kata pada struktur atau makna kalimat pada sebuah postingan di Pinterest. Bahasa Indonesia memiliki fungsi yang istimewa. Bahasa merupakan alat atau sarana komunikasi yang digunakan. Bahasa dapat mengekspresikan maksud dan tujuan seorang. Lewat bahasa, kita dapat berkomunikasi dengan baik secara manusia. Komunikasi yang berlangsung dapat secara lisan maupun tidak lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan keterampilan berbahasa yang memadai untuk menghasilkan komunikasi yang efektif dan efisien. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan nasional digunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Namun fungsi bahasa Indonesia ini belum sepenuhnya terlaksana sehingga menimbulkan permasalahan yang ditandai dengan adanya kesalahan berbahasa, khususnya berbahasa tulisan. Pateda 50-66 menjelaskan bahwa kesalahan berbahasa di bagian daerah-daerah kesalahannya. Menurut Pak Teda, daerah kesalahan berbahasa dibagi menjadi 4, antara lain daerah kesalahan fonologi, daerah kesalahan morfologi, daerah kesalahan sintaksis, dan daerah kesalahan sintaksis. Dalam analisis ini, saya menganalisis lebih detail mengenai masalah satu kesalahan daerah dalam bidang sintaksis. Menurut Sofa 2008, kesalahan sintaksis adalah kesalahan atau penyimpangan struktur, rasa, klausa, dan kalimat. Kesalahan analisis berbahasa adalah suatu kegiatan penelaah terhadap bahasa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya pada bahasa yang dianalisis. Sintaksis sebagai cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, hingga frasa. Kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis juga sering terjadi dalam kegiatan berbahasa sehari-hari. Dan dalam sebuah postingan di media sosial, penyebab kesalahan berbahasa di bidang sintaksis pun beragam, namun kebanyakan terjadi dalam struktur dan makna kalimat hingga terjadilah ambiguitas. Ambiguitas atau juga sering disebut ketaksaan dalam kondisi yang muncul di mana pendengar atau pembaca sulit untuk mengerti dan menangkap pengertian yang dibaca atau didengar. Ambiguitas dapat terjadi dalam kajian ilmu sintaksis, semantis, dan leksikal, sedangkan ambiguitas semantik berhubungan dengan ambiguitas leksikal. Ambiguitas terjadi akibat kesalahan dalam penulisan, penggunaan diksi, penerapan tanda baca, dan lain sebagainya. Hal ini menimbulkan pemaknaan dan pemahaman yang bercabang kepada pembaca sehingga informasi tidak dapat dan tidak sampai dengan tepat, bahkan bisa salah dalam menyerap informasi. Ekawati DKK 2017 halaman 644. Ambiguitas merupakan kesalahan atau gejala yang sangat fatal bagi suatu pemberitahuan, khususnya surat kabar. Artinya, ambiguitas dapat kegandaan makna dalam bahasa yang merupakan kesalahan fatal bagi suatu informasi. Ambiguitas juga dapat terjadi di komunikasi. Ada beberapa ambiguitas yang terjadi disebabkan oleh ucapan-ucapan yang tidak dapat dan tidak tepat intonasinya. Juga dalam sebuah gambar maupun postingan di media sosial, namun ambiguitas juga dapat terjadi di kebanyakan disebabkan oleh struktur kalimatnya. Berdasarkan kesalahan tataran sintaksis setelah saya analisis, pada gambar tersebut satu kesalahan tataran sintaksis yaitu kesalahan urutan frasa. Pada kalimat gambar di atas tidak jelas subjeknya karena urutan frasa yang tidak logis, sehingga orang yang membaca hanya mengetahui bahwa warung Mas Agung empe-empe menjual tanaman hias. Tetapi jika kita rubah urutan frasa dan
menambahkan beberapa konjungsi, maka pembaca juga akan mengetahui secara jelas tulisan tersebut menjadi warung PMP Mas Agus juga menjual tanaman hias. Perlu penambahan kata agar tidak terjadi ambiguitas dalam gambar tersebut. Kesimpulannya, penggunaan bahasa Indonesia pada era sekarang banyak ditemukan kesalahan berbahasa, terutama dalam postingan pada gambar di atas. Ditemukan kesalahan sintaksis dalam urutan kata pada struktur dan makna kalimat sehingga menimbulkan ambiguitas. Ketika membacanya, pada tulisan tersebut pembaca memahami bahwa warung Mang Agus empe-empe menjual tanaman hias. Tetapi jika kita paham konteksnya, gambar tersebut juga diartikan bahwasannya tulisan tersebut menginformasikan bahwa warung empe-empe Mas Agus juga menjual tanaman hias.